Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu semuanya. Kembali lagi dengan Ibu Bella Pratiwi, yaitu pada pembelajaran kimia. Pada materi ini kita akan membahas mengenai tentang ikatan kimia. Ya, ini merupakan bab yang keempat di dalam buku paketnya ya. Kalau pada materi sebelumnya kita telah mengenal nih unsur-unsur yang terdapat di dalam tabel periodik, yang mana ternyata unsur-unsur tersebut umumnya itu tidak dapat ditemukan secara tersendiri, melainkan atom-atomnya itu bergabung dengan atom-atom sejenis atau membentuk suatu senyawa. Anak-anak ibu masih ingat kan apa yang disebut dengan senyawa? Ya, senyawa itu merupakan zat murni yang terbentuk dari gabungan dua unsur atau lebih melalui suatu reaksi kimia. Bergabungnya atom-atom tersebut terjadi melalui suatu ikatan, yang mana ikatan itulah yang disebut dengan ikatan kimia. Bergabungnya atom-atom tersebut dapat diibaratkan seperti batu bata yang menyusun bangunan rumah. Jadi, contohnya analoginya seperti ini. Batu bata tersebut dapat bergabung dengan satu dan yang lainnya itu diikat dengan adanya semen. Ya, jadi setiap batu bata itu ditambahkan semen terhadap batu bata lainnya. Semen yang telah mengeras itu akan membentuk ikatan yang kuat sehingga terdirilah bangunan yang stabil dan yang kokoh. Begitu analogi dari ikatan kimia. Kita coba masuk ke materi ikatan kimia. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar mengenai aturan oktet dan lambang Lewis. Yang kedua ada ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam, geometri molekul, kepolaran senyawa, gaya tarik antar molekul, dan sifat-sifat senyawanya. Kita lihat satu persatu. Di alam itu sendiri, itu tidak dapat ditemukannya senyawa alami, unsur-unsur gas mulia. Anak-anak ibu masih ingat kan apa itu gas mulia? Gas mulia adalah unsur-unsur yang terdapat pada golongan 8A. Ya, menurut J.N. Lewis dan Kossel, kestabilan gas mulia itu berkaitan dengan konfigurasi elektron. Gas mulia stabil karena memiliki konfigurasi elektron yang penuh. Ini kita contohkan di sini ada kestabilan konfigurasi gas mulia. Ingat ya, gas mulia itu adalah golongan yang paling stabil yang berada pada golongan 8A. Kita coba lihat di sini ada konfigurasi gas mulia. H ini apa? Helium. Ne ini neon, Ar argon. Konfigurasi elektron gas mulia itu tergolong konfigurasi penuh yang merupakan bentuk konfigurasi elektron yang paling stabil. Jadi yang paling stabil Ibu selalu ingatkan, paling stabil itu adalah jika dia memiliki elektron valensinya 8 atau disebut dengan oktet, kecuali helium. Dia hanya memiliki 2 elektron valensi yang disebut dengan duplet. Ini ya gambarannya, maka kulit pertamanya itu 2, kulit keduanya itu 8. Kalau di argon 18 kan nomor atomnya, 2, 8, 8. Sisanya kan 8, kenapa tidak langsung 16 Bu? Karena nggak boleh diisi dulu dari kulit yang minimalnya. Bukan 2 lagi ya, tapi kulit selanjutnya. Itu 8. Jadi kalau kurang dari 18, berapa sisanya? Barulah kita masukkan. Gitu. Atom lain memiliki kecenderungan ingin stabil seperti gas mulia terdekat. Jadi, atom unsur lain agar stabil menjadi oktet atau duplet memiliki 2 cara. Seperti pada pertemuan sebelumnya, bagaimana cara agar suatu atom itu dapat stabil? Yang pertama, dengan adanya serah terima elektron, adanya ikatan ion. Yang kedua, adanya pemakaian elektron bersama atau bersama elektron, yaitu ikatan kovalen. Ini ingat ya. Jadi kita lihat lagi aturan oktet dan aturan duplet.
Untuk mencapai kestabilan, unsur dari golongan lain itu cenderung membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia yang tadi kita bahas. Yang mana di sini dalam sistem periodik itu ada terbagi dua, ada golongan logam dan ada non-logam. Biasanya dominan pada golongan logam itu melepaskan elektron. Jadi biasa disebut kalau golongan logam itu adalah golongan 1A, 2A, dan 3A. Sedangkan golongan non-logam adalah biasanya dia menerima elektron. Contoh golongannya itu ya 5A, 6A, 7A, dan 8A. Sedangkan golongan 4A itu semilogam. Dia bisa ke logam dan bisa ke non-logam, tergantung sama siapa dia berikatannya. Di sini ada contohnya lagi dalam suatu muatan. Kita lihat di sini natrium. Natrium itu memiliki nomor atom 11. Jadi kalau kita konfigurasikan yaitu 281. Stabil, ada satu kan di ujungnya. Satu tersebut memiliki ketidakstabilan, cenderung dia melepaskan elektron atau menerima elektron. Lebih bagus Na itu agar mencapai 8, dia melepaskan 1 atau menerima 7 agar jadi 8. Yang benarnya adalah dia melepaskan 1. Jadi terbentuklah ion Na plus ditambah 1 elektron. Maksudnya 1 elektron ini dia melepaskan 1 elektron dia. Sehingga konfigurasinya menjadi 28. Dan Cl. Cl itu nomor atomnya 17. Berarti konfigurasinya yaitu 287. Golongan 7A berarti dia menerima elektron. Dia cenderung menerima 1 elektron agar dia di 8 ya, atau melepaskan 7. Berarti kan lebih mudah dia menerima 1, sehingga dia menambahkan 1 elektron menghasilkan Cl-. Min ini maksudnya adalah dia menerima 1 elektron, sedangkan plus itu adalah melepaskan 1 elektron. Kalau 3 plus berarti melepaskan 3 elektron. 2 min berarti melepaskan 2 elektron. Itu ya, diingat muatan-muatan itu simbol-simbolnya. Lambang Lewis. Lambang Lewis atom itu disertai oleh elektron valensinya. Jadi jika kita menggambarkan Lewis, ingatlah bahwa elektron valensinya yang kita gunakan. Oke? Elektron valensi itu dinyatakan dengan titik atau tanda silang. Jadi boleh disimbolkan titik atau tanda silang. Contohnya seperti ini. Periode yang kedua itu ada litium. Litium memiliki nomor atom 3, ya kan? Berarti konfigurasi elektronnya 2, 1. Elektron valensinya adalah 1. Jadi boleh dititikkan di sini 1. Ibu contohkan lagi neon. Neon memiliki nomor atomnya itu 10. Berarti konfigurasi elektronnya adalah 2, 8. Sisanya berarti kan 8 tuh elektron valensinya, kulit terluarnya. Sehingga 8 lah yang kita bikin di sini. Jadi tiap sudutnya itu diisi dengan 2, 2, 2. Jadi ini paling stabil ya. Golongan 8A itu yang paling stabil. Contohnya lagi ada di golongan 5A, fosfor. Ya kan? Berarti elektron valensinya itu 5. Tiap sudutnya dulu diisi dulu 1, pokoknya dia seperti ini. Jadi tiap sudutnya itu diisi dulu 1, 1, 1 gitu. Setelah itu baru kita tambahkan satunya. Seperti ini kan 1, 1, 1, 1 dulu. Setelah itu baru deh kita tambahkan di satu sisinya lagi. Jadi sehingga di sebelah kiri kita ini ada 2 di atas 1, 1. Jadi totalnya ada 5. Seperti itu ya. Itu boleh titik, boleh silang. Oke, bagaimana sih cara mencapai kestabilan atom? Nih, konfigurasi, kita contohkan nih, konfigurasi atom Ca dengan nomor atom 20, yaitu 2, 8, 8, 2. Nih, ada 2 ya elektron valensinya. Agar atom Ca stabil seperti gas mulia, dia cenderung menerima atau melepas. Ya, melepaskan elektronnya. Berapa elektron yang dilepasnya? Yaitu 2, sehingga dia stabil. Kalau dia untuk menangkap 8 elektron itu lebih terlalu besar ya kekuatan yang diperlukannya. Sedangkan dia melepaskan 2 itu lebih sedikit. Jadi Ca melepaskan 2 elektron sehingga membentuk Ca2+ yang stabil. Jadi kalau ada soal seperti ini,
Ca dan Ca2+, mana yang lebih stabil? Ya, benar. Yang lebih stabil yaitu Ca2+, ya kan? Lanjut, kita lihat di sini ada konfigurasi elektronnya. Di sini, kulit pertama itu 2. Kulit kedua itu 8, kulit ketiga itu 8, kulit kedua itu 2. Nih, 2 ini mudah diganggu dan mudah ditarik. Sehingga dia melepaskan 2 tersebut di sini. Jadi ditambah 2 elektron. Maksud ditambah 2 elektron yaitu dia melepaskan 2 elektronnya agar stabil. Setelah lepas jadi 2, 8, 8. Gak ada kan kulit keluar paling luarnya karena dia telah stabil. Nah, bagaimana dengan konfigurasi oksigen dengan nomor atom 8? Nah, konfigurasinya yaitu 2, 6. Agar atom O stabil seperti gas mulia, dia cenderung menerima atau melepas elektron. Dia lebih mudah melepaskan 6 elektron atau menangkap 2 elektron. Dia lebih mudah menerima ya atau menangkap 2 elektron. Nih, O menerima 2 elektron sehingga membentuk 2 O-. Jadi kalau menerima itu min, kalau melepaskan itu plus. Jadi seperti ini. Ini kan dia kekurangan nih. Di sini ada 6 nih elektron valensi atau kulit paling luarnya itu ada 6 elektron. Jadi dia agar stabil dia membutuhkan 2 elektron lagi sehingga masuklah 2 elektron ke kulit paling luarnya sehingga terbentuklah O2- yang lebih stabil. Selanjutnya, ikatan kimia itu sendiri apa tadi telah dibahas ya, yaitu merupakan gaya tarik-menarik antara 2 atom atau lebih membentuk molekul atau gabungan ion-ion sehingga keadaannya menjadi lebih stabil. Ikatan kimia itu terbagi 3, ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ikatan kovalen ini terbagi 4 nih, ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan koordinasi. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, yaitu mengenai ikatan ion. Ikatan ion merupakan gaya tarik-menarik antara ion yang berbeda muatan atau dengan disebut gaya elektrostatik. Ingat aja di sini elektron. Elektron itu adalah muatan. Berarti dia berbeda gaya, berbeda muatan. Terbentuknya antara unsur non-logam dan logam atau terbentuknya antara unsur logam dan non-logam. Ini kata-kata yang mudah dihafalnya ya. Yang pertama ada logam. Logam itu melepaskan elektron sehingga dia membentuk ion yang bermuatan positif atau disebut dengan kation. Selanjutnya ada non-logam. Non-logam itu menerima elektron. Dia membentuk ion yang bermuatan negatif atau anion. Kita lihat contohnya di sini. Ikatan ion, ikatan yang terjadi antara atom yang melepaskan elektron, ini pada unsur logam, dengan atom yang menangkap elektron, ini pada unsur non-logam. Jadi mudah mengingatnya yaitu serah terima elektron yang mana pada unsur logam dan unsur non-logam. Contohnya nih pada ikatan Li2O atau litium oksida. Yang mana mula-mula nih unsur logam litium itu konfigurasinya itu 2 dan 1. Litium berapa nomor atomnya? 3, berarti 2 dan 1. Dia ingin stabil dengan melepaskan 1 elektronnya. Sehingga dia membentuk Li+, ya kan? Selanjutnya, elektron yang dilepas oleh logam Li ditangkap oleh atom non-logam yaitu O dengan konfigurasi O yaitu 2, 6. Agar stabil nih, si O itu membutuhkan 2 elektron sehingga membentuk O2-. Sehingga satu atom O membutuhkan 2 atom litium. Di sini 2- soalnya, makanya dia di sini ada 2. Ikatan Li dan O terbentuklah Li2O. Kita lihat gambarnya di sini ya. Bentar, kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini gambarnya.
Ini yang satu Li nih, setelah itu Li lagi. Ini kan si O-nya kekurangan 2, makanya dia membutuhkan 2 Li. Masuklah Li yang pertama ke sini, masuklah Li yang kedua ke sini, sehingga O2-nya itu jadi stabil. Karena O itu membutuhkan 2 elektron, gitu. Kita lanjut, contohnya lagi dalam pembentukan MgCl2. Mg memiliki nomor atom 12, berarti konfigurasinya yaitu 282. Dia melepaskan 2 elektron dari kulit yang paling luar karena agar stabil, ya kan, semuanya itu pasti menuju ke kestabilan. Selanjutnya, Mg12 ini nih menjadi Mg2+ karena dia melepaskan 2 elektron ini. Ya kan? Ini yang disebut dengan kation karena dia bermuatan positif ini. Dan contohnya lagi ada si Cl. Ini tadi MgCl2 ya. Cl itu memiliki konfigurasi 287. Berarti ada elektron valensinya 7. Menerima 1 elektron dalam kulit terluarnya sehingga dia stabil. Seperti ini jadinya Cl- karena 288. Oke, minnya inilah yang disebut dengan anion. Mg2 konfigurasinya ya 2. Oke. Dengan Cl konfigurasinya 7. Kalau misalkan 1 ibu berikan ke sini, stabil dong si Cl-nya. Tapi satunya lagi kemana? Makanya kita butuh, nih contohnya nih. Ini ibu berikan ke sini, stabil kan, Cl-nya jadi 8. Ibu membutuhkan Cl lagi nih, masukkan ke sini agar dia lebih stabil lagi. Sehingga terbentuklah Mg2+, nih Mg2+ memberikan elektron, ditambah 2 Cl-. Cl-nya ada 2 Cl-. Sehingga terbentuklah rumus molekulnya yaitu MgCl2. Cl-nya ada 2 atom, Mg-nya ada 1 unsur ya atau atom. Begitu. 2 ini apa sih, Bu? 2 ini namanya Di dalam kimia itu ada yang dinamakan koefisien dan ada yang dinamakan indeks. Jadi kalau ada 2 di depan unsurnya itu dinamakan koefisien. Dia menyatakan berapa seluruhnya nih, berapa banyak jumlah atom setelah angka koefisien ini. Tapi kalau 2 yang kecil ini itu dinamakan indeks. Dia cuma menyatakan 1 unsur ini saja yang memilikinya. Jadi 2 ini Mg itu tidak 2. Yang punya itu cuma si Cl. Tapi jika ibu letakkan 2-nya dia ada di sini, yang si ini ya. 2 ini, 2 koefisien ini ibu letakkan di sini jadi 2 MgCl2 misalnya. Mg-nya 2-nya ini punya seluruhnya nih, seluruhnya. Jadi 2 MgCl2. Berarti 2 Mg dan 2 Cl2. Berarti Cl-nya ada berapa? Cl-nya yang awalnya ada 2 dikalikan dengan 2 yang ini. Jadi 4 gitu maksudnya koefisien dengan indeks. Nampak ya perbedaannya? Kita coba lagi contohnya pada ikatan natrium klorida. Natrium itu merupakan logam. Dia berada di golongan 1A. Dia memiliki nomor atomnya 11. Dengan konfigurasinya itu 281. Cenderung menerima atau melepaskan elektron. Ya, dia dapat melepaskan elektron 1. Cl itu merupakan non-logam. Memiliki nomor atom 17 dengan konfigurasi 287. Dia cenderung menerima atau melepas. Ya, dia cenderung menerima 1 elektron agar stabil. Kita lihat contohnya seperti ini. Nih, bentuk Lewisnya strukturnya ya. 281. Terjadilah serah terima atau transfer elektron. Dia melepaskan 1 nih ke Cl. Cl yang membutuhkan 1 sehingga Cl-nya stabil. Atau kayak gini nih cara lainnya. Na itu 281 sehingga menjadi Na+. Itu 28 ditambah elektron atau melepaskan 1 elektron. Selanjutnya Cl itu konfigurasinya yaitu 287 sehingga dia membutuhkan 1 elektron agar dia stabil, yaitu terbentuklah Cl-. Sehingga konfigurasinya berubah menjadi 288.
Oke, kita kalkulasikan jadi Na. Nih, turunkan Cl menjadi Na plus tambah Cl min. Karena muatannya sama-sama, merubahlah rumus kimianya yaitu NaCl. Satu atom Na membutuhkan satu atom Cl. Begitu contohnya ya. Oke, kita lanjut pada contoh selanjutnya yaitu pada ikatan MgO atau magnesium oksida. Mg itu bermuatan 2+ biasanya. Oke, dia berada pada golongan logam. Berada pada golongan 2A yang memiliki nomor atom 12 dengan konfigurasi 282, yang mana dia cenderung melepaskan berapa elektron, yaitu melepaskan 2 elektron. O itu adalah non-logam yang memiliki nomor atom 8 dengan konfigurasi elektronnya yaitu 2, 6, cenderung menerima 2 elektron. Kita lanjutkan serah terima elektronnya. Yang pertama Mg tadi nomor atomnya 12, 282, sehingga dia melepaskan 2 elektronnya ke O, yang mana O membutuhkan 2 elektron, pas sekali. Kita contohkan di sini. Mg 282 menghasilkan Mg2+, 28 konfigurasinya ditambah 2 elektron, berarti dia melepaskan 2 elektron. Di sini ada O ditambah 2 elektron sehingga dia menghasilkan O 2-. Nah, konfigurasinya 28. Oke, kita turunkan di sini Mg, di sini O menghasilkan Mg2+ ya, O 2-. Atau ini bisa kita coret muatan-muatannya sehingga menjadi MgO. Yang mana kesimpulannya? 1 Mg, atom Mg membutuhkan 1 atom O. Pas ya, dia melepas 2, si O juga menerima 2. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Jadi kalau misalkan ada yang kurang paham dengan penjelasannya, atau ada yang merasa kata-kata yang salah, boleh ya dideskripsikan di komentar di bawah gitu. Jika ada yang ingin ditanyakan juga boleh diketik atau ditulis di kolom komentar. Kita contohkan lagi di sini adalah ikatan CaCl2 yaitu natrium klorida. Ca itu logam, dia memiliki nomor atom 20, masih seperti tadi ya. Dengan konfigurasinya itu 282, dia cenderung melepaskan 2 elektron. Cl itu non logam, dia memiliki nomor atomnya 17, dengan konfigurasinya itu 287, dia cenderung menerima 1 elektron. Terjadilah transfer elektron atau serah terima elektron, mana si Ca melepaskan 2 elektronnya ke 2 atom Cl. Karena Cl hanya menerima 1, berarti dia membutuhkan 1 Cl lagi untuk memberikan 1 elektronnya dari si Ca, ya kan? Atau kita lihat nih cara lainnya yaitu Ca. Konfigurasinya 282 nih. Terjadilah Ca2+. Sehingga 282 ditambah 2 elektron. Selanjutnya Cl 287 membutuhkan 1 elektron sehingga Cl- menjadi 282. Ini agar elektron-elektronnya dapat kita coret, sama-sama kita cari KPK-nya. Yang pertama berarti kita kali 1, yang kedua ini kita kali 2. Tinggal kita coret-coret. Ini kalau kita kali 1 habis ya, ini habis. 2 berarti kan C ini yang kali 1, tetap kita turunkan 1. Ini dia dan ini dia. Si Cl yang kita kalikan 2, kita kalikan 2, berarti ada 2 Cl. 2 Cl ini dia. 2 Cl ini dia. Sehingga Ca2+ tambah Cl-. Kenapa enggak kayak gini, Bu? Ca2Cl. Kenapa tidak bisa ya? Itu menyalahi aturan dalam pembentuk rumus kimia. Jadi Cl2 karena Cl-nya ada 2, terbentuklah indeks di sini. Jadi satu atom Ca membutuhkan 2 atom Cl agar stabil. Oke, lanjut kita ada contoh lain nih seperti Al2O3. Al itu merupakan logam membentuk nomor atom 13, memiliki nomor atom 13 dengan konfigurasi elektronnya yaitu 283. Dia cenderung melepaskan 3 elektron. O itu non logam, memiliki nomor atom 8, konfigurasinya 2 dan 6. Cenderung menerima 2 elektron. Al dan O ini agak lebih berat ya.
Dari sini aja kita dapat mengetahui Al-nya 2, berarti ada 2 Al. Oke, O-nya 3, berarti O-nya ada 3 di sini. Oke, kita turunkan di sini dia melepaskan 3O. 3O. Oke, coba diperhatikan satu persatu. Ini ada 3, ini yang 2 di sini, satunya pindah ke sini. Berarti di sini ada 1 kan? Kita ambil dari Al yang di sini, terus 2-nya lagi masuk ke sini. Oke, dapat dipahami perpindahan elektronnya atau transfer elektronnya. Kita lihat atau yang bagian satu lagi nih, Al itu 283, terbentuklah Al 3+, itu 28, hingga dia melepaskan 3 elektron. Sini O tambah 2 min menghasilkan O2 min. Berarti konfigurasinya telah stabil nih, 28. Oke, kita turunkan. Di sini ada 3, di sini ada 2 elektronnya. Ini kan masih tidak bisa dicoret-coret nih. Makanya kita cari KPK-nya agar dia stabil. Yang di atas kita kali 2, yang di bawah kita kali 3. Ini hasilnya 6 elektron kan? Ini juga 6 elektron. Tinggal kita coret elektron-elektronnya. Di sini ada 2, berarti Al-nya kita kali 2. Oke. Ini kita kali 2, berarti 2Al 3+. Oke, di sini O-nya ada 3, berarti 3O. O2 minnya ada 3, berarti Oke, satu lagi cara mudahnya dalam membentuk rumus kimianya, yaitu kita ingat seperti ini. Ini ada muatannya kan? Al3+, di sini ada O2 min. Al3+ ini kali silang, pindahkan dia ke O. 2 minnya ini pindahkan ke Al sebelahnya. Berarti di sebagian kanannya kita. Berarti Al 2O3 plus minnya udah hilang dong kalau udah membentuk rumus kimia gitu. Oke, sekian untuk materi ikatan ion pada hari ini atau pada video pembelajaran kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan langsung tanyakan di deskripsi atau di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa diulangi lagi dan ditanyakan di bagian mana yang kurang pahamnya, dan bisa langsung menghubungi email dan juga grup WhatsApp kita. Oke, Bu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajar kimianya. See you.